Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ya ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Kita masih di halus salaf ma'ulatil amri. Ini panjang kisah ini. Halus salaf ma'ulatil umur. Sikap para salaf terhadap para pemimpin negeri. Karena perjalanan Islam ini panjang dan para salaf itu begitu banyak dan banyak hikmah, dan ini pun baru sebagian. Kalau seandainya semua kisah-kisah tentang sikap para salaf terhadap para pemimpin ditulis semuanya, tentu akan menjadi kitab yang berjilid-jilid khusus hanya menceritakan sikap para salaf terhadap para pemimpin. Namun setidaknya dari yang diriwayatkan kepada kita di dalam kitab Hayatus Salaf Bainal Qaul wal Amal ini mewakili bahwa itulah kehidupan para salaf terhadap para pemimpin-pemimpin negeri. Itu pemimpin-pemimpin muslim, terlebih lagi kepada pemimpin-pemimpin yang mereka tidak muslim. Nah, fadhal. Muhammad ibn Bashar al-Yashkuri. Hayah bin Shuraih rahimahullah iktani qala faja'a fadakhala alayhi faqala inna ma'syara al-muluki la nuqsi faman 'asana wa tadana wallaytukal qada'a wallaytukal qada'a bisaddah fil lam wallahi wal na'am wallaytuka wallaytukal qada'a qala aw ali ahli qala idhab qala faja'a li ahlihi wa ghasala ra'sahu wa lihyatahu wa nala shay'an min at-tayyib ولبس الضبا ما قدر عليه من الثياب قال ثم جاء فدخل عليه فقال من جعل السحرة أولى بما قالوا منا اقض ما أنت قال لست الدولة lastu atawalla laka syai'an qala fa'adzina lahu faraja'a wa Sufyan al-Thawri rahimahullah qala uthirtu 'ala al-mahdi bi-minni sallamtu 'alayhi بالإمرأة فقال أيها الرجل وغدناك وحدثتنا الحمد لله الذي جاء بك فارفع إلينا حاجتك فقلت قد ملأت الأرض ظلما وجورا فاتق الله وليكن منك في ذلك عبرة
وطأطأ رأسه ثم قال أرأيت إن لم أستطع دفعه lam astati' دفعه قلت أخليه وغيرك wa ghairaka. وطأطأ رأسه ثم قال ادفع إلينا حاجة قلت أبناء المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان بالباب فاتق الله وأوصل إليهم حقوقهم. فطأطأ رأسه فقال أبو عبيد الله أيها الرجل ادفع إلينا حاجة. قلت ولا أدفع. حدثني إسماعيل بن أبي طالب قال حج عمر فقال لخازن كم أنفقت؟ قال 10 درهما وإني أرى هنا أمورا لا تطيقها الجبال. Naam. Dan dari Muhammad bin Bashar al-Yashkuri bahwasanya beliau berkata, tatkala datang Abu Aun Mesir, Iya. Datang ke Mesir. dan dia terbunuh. Qatala biha man qatala wa qutila biha man qutila, dan terbunuhlah yang terbunuh di sana, yang tewas. Kemudian dia menguasai negeri Mesir. Dia memutus seorang untuk memanggil Hayah bin Shuraih. Iktini, datangkan padaku. Maka Hayah bin Shuraih berkata, enggak, yang berkata ini Muhammad bin Bashar al-Yashkuri. maka berkata Muhammad bin Bashar, maka datang Hayah bin Shuraih dan masuk atas Masuk menemuinya. Abu Aun. Iya, masuk menemui Aun, nggak usah pakai atas. Dan Abu Aun berkata, sesungguhnya Ini Abu Aun, ya betul. Inna ma'syarul muluk la nu'sa. sesungguhnya pemilik kerajaan, Naam. Inna ma'syarul muluk, sesungguhnya kami para raja raja di dalam dimaksiati, didurhakai. durhakai. Maka barang siapa durhakai kami, maka kami akan membunuhnya. Sungguh walai Allah, aku telah berwala. Enggak, wallaitu kal qada, sungguh aku telah mengangkatmu menjadi hakim. Maka ini sebagai Itu mengangkatmu untuk mengurusi hukum. Qala, berkata Hayah bin Shuraih, atau awa amuru ahli, bolehkah aku memerintahkan kepada keluargaku dulu? berkata Abu Aun, tidak, pergilah. Iya. Berkata Hayah bin Shuraih, Muhammad bin Bashar al-Yashkuri, tatkala Hayah bin Shuraih datang kepada keluarganya, faja'a ila ahli, lalu dia pulang ke keluarganya, ke istrinya. maka dia membasuh kepalanya dan jenggotnya dan menginginkan Memberikan sedikit minyak. sedikit minyak dan berpakaian yang paling bersih, Yang dari pakaian yang bersih yang dia miliki. memiliki dari pakaian-pakaian. Qala,
Maka berkata yakni Muhammad bin Bashar al-Yashkuri. berkata, maka tatkala dia datang Summa ja'a, kemudian dia datang kembali dan masuk menemui yang mau, maka ayah bin Syuaib berkata, iya, barang siapa yang menjadikan as-saharah, penyihir, para penyihir, sebagai aula afdal, yang lebih utama dengan apa yang mereka katakan dari kami, maka itu lima anta qadim, lakukanlah apa yang hendak kamu lakukan, putuskanlah apa yang hendak kamu putuskan. Aku tidak akan menerima pengangkatan jabatanmu kepadaku sedikit pun. Maka berkata Muhammad Bashar, maka Abu Aun Hayah bin Syuraih, maka Hayah bin Syuraih pulang. Iya. Dan dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, aku dimasukkan ke Mahdi. Iya, aku dibawa masuk ke tempat Al-Mahdi di Mina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Maka aku salam atasnya. Aku ucapkan salam kepadanya. Ucapan salam bil imrah itu dengan kedudukan tadi. Ucapan salam kepada pemimpin. Maka Sufyan Ats-Tsauri Al-Mahdi berkata, wahai laki-laki, ayyuhar rajul, hai kau orang, kami menginginkan engkau, kami mencarimu, kau membuat kami kewalahan. Allah yang telah mendatangkan dirimu. Maka sampaikan kepada kami hajatmu, kebutuhanmu. Ini yang berkata Mahdi. Iya, yang berkata Mahdi. Fakultu, maka aku berkata, iya, yakni Sufyan Ats-Tsauri, sungguh bumi telah penuh dengan kezaliman dan malaktal arda dulman wa jura, sungguh engkau telah banyak berbuat kezaliman dan berbuat dosa. Ini Sufyan Ats-Tsauri. Iya, kultu ini Sufyan Ats-Tsauri. Fattaqillah, maka bertakwalah engkau kepada Allah, wal yakun minka bidzalika ibrah, dan jadikanlah itu semua pelajaran untukmu. Iya. Maka Al-Mahdi menganggukkan kepala. Fataqta ra'sah, menganggukkan kepala. Kemudian Al-Mahdi berkata, "Araita illam astati daf'an." Irfa ilaina hajatak. Oh iya, araita in lam astati daf'ahu. Apakah engkau mengira aku tidak mampu? Araita, apa mendapatmu? In lam astati, apabila aku tidak mampu daf'an, menunaikannya. Qultu, maka Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Ukhallihi wa ghayraka." Maka tukhallihi wa ghairaka, artinya kau biarkanlah, yakni kau biarkan, jangan sampai engkau mendolimi orang lain.
Al-Mahdi mengangkat kepala. Kemudian Al-Mahdi berkata, irfa' ilaina hajatan, sampaikan pada kami hajatku. Qultu maka sami'a qawli, berkata abna'ul muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi sa'in bil bab, anak-anak dari muhajirin dan ansar dan yang mengikuti mereka dengan kebaikan ada di pintu. Bilbabi, yaitu ini mengandung banyak makna. Abnaul muhajirin wal ansar man tabi'ahum bi ihsanin bilbab. Ini pengertiannya bahwa anak-anak kaum muhajirin dan anak-anak kaum ansar serta orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan cara yang baik dan benar, mereka ini ada di depan pintu, artinya ada di hadapan kamu. Fattaqillaha, maka bertakwalah kepada Allah. Wa awsil ilaihi huquqahum, dan tunaikan hak-hak mereka. Sampaikanlah hak-hak mereka kepada mereka. Faqala Rasul, maka Nabi mengangkat kepalanya, faqala, dan berkata, Abu Ubaidillah ayyuhar rajul, wahai laki-laki, Wahai Abu Ubaidah, wahai Abu Ubaidillah, irfa' ilaina hajatan, sampaikanlah kepada kami hajatmu. Qultu, dan berkata seperti wa ma fa'al, dan apa yang aku sampaikan. iya, Setelah berkata, Allah sampai menceritakan kepadaku Ismail bin Abi Khalid, beliau berkata, Haji Umar, dari Umar haji. iya, ini nggak tahu ini. Terus Maka dia berkata Khazini, kepada penjaganya, pengawalnya, dan anfaqta, berapa yang kau infakkan? Maka pengawal tersebut berkata, bid'ata 10 dirham, 10 bid'ata asyar, artinya belasan dirham. Dan sesungguhnya aku melihat di sini perkara-perkara yang gunung tidak mampu memikulnya. Nah, ini mungkin maksudnya hujjah Umar. Hujjah Umar itu artinya hajikanlah Umar. Allah Ta'ala alam. Ini bahasa-bahasa yang insyaAllah coba kita pahami bareng-bareng. An Muhammad ibn Bashar al-Yashkuri annahu qala, diriwayatkan dari Muhammad bin Bashar al-Yashkuri, beliau berkata, lamma qadama Abu Aunin Misra wa kutila biha man kutil wastawla 'ala al-baladi arsala 'ala Hayati bin Shuraih rahimahullah. Ketika Abu Aun mendatangi kota Mesir, yaitu menyerang kemudian menginvasi, wa kutila biha man kutila, dan banyak dari penduduknya yang terbunuh, wastawla 'ala al-baladi, lalu kemudian Abu Aun menguasai negeri itu. Arsala ala Hayati bin Shuraih rahimahullah, lalu dia mengutus seseorang untuk mencari Hayah bin Shuraih rahimahullah. Dia berkata, "I'tini, bawakan dia kepadaku." Qala, berkata Muhammad bin Bashar al-Yashkuri yang meriwayatkan kisah ini, berkata, fadakhala alaihi faqal, maka datanglah Hayah bin Shuraih dan masuk untuk menemui Abu Aun. Faqala, maka berkata Abu Aun, inna ma'syarul anbiya, inna ma'syarul muluk la nuqsa. Kami ini para raja yang tidak boleh ditolak perintahnya, yang tidak boleh didurhakai. Faman asana qatalnau, maka barang siapa yang menolak perintah kami, yang mendurhakai kami, maka kami akan bunuh. Qad wallaitukal qada, aku mengangkatmu sebagai hakim. Jadi ini cara yang tegas. Kalau kamu tidak mau, kamu tak bunuh. Maknanya kamu harus mau. Kalau kamu nggak mau, tak bunuh. Tapi dengan bahasa tadi, kami para raja tidak suka untuk ditolak perintahnya, tidak suka untuk diingkari perintahnya.
Maka barang siapa yang berani menentang kami, tidak mau menunaikan perintah kami, maka kami akan bunuh. Dan sekarang aku sudah mengangkatmu sebagai qadhi. Wallaitu kal qadha. Qala, maka berkata Hayah bin Shuraih rahimahullah, awa'amuru ahli, bolehkah aku pulang ke rumah untuk memerintahkan hal-hal tertentu kepada keluargaku, kepada istriku? Qala idhab, syarah, pergi. Qala, maka berkata Bashar kepada Muhammad bin Bashar al-Yashkuri, faja'ila ali, maka dia datangi keluarganya, istrinya, faghasala ra'sahu wa lihyatahu wa nala syai'an min at-tib, dia menemui istrinya, dia menunaikan hajatnya, kemudian dia mandi, lalu dia membasahi, memandikan jenggotnya, kemudian dia berminyak wangi, sedikit berminyak wangi, wala bisa andhafa ma qadara alaihi minas thiyab, dan dia memakai pakaian yang paling bersih yang dia miliki. Kenapa? Karena dia mau siap diri untuk dibunuh, karena dia akan menolak perintahnya. Qala, berkata Muhammad bin Bashar al-Yashkuri, thumma ja', kemudian dia datang lagi ke Abu Aun, fadakhala alaihi, lalu dia menemuinya, masuk dan menemuinya. Faqal, lalu berkata Hayah bin Shuraih, man ja'ala saharata aula bima qalu minna ikdi ma anta qadin lasta atawalla laka syai'an. Barang siapa yang menjadikan para penyihir ucapan mereka lebih baik daripada ucapan kami para ulama, maka laksanakanlah apa yang hendak engkau laksanakan, putuskanlah apa yang hendak kau putuskan. Aku tidak mau menerima jabatan sesuatu pun darimu untukku. Artinya kalau kau hendak membunuhku, silahkan bunuh. Kenapa dia mengatakan barang siapa menjadikan para penyihir ucapannya lebih utama? Dianggapnya bahwa perkataan yang mengatakan kami ma'syarul muluk la nuqsa, ini ucapan para penyair-penyair dari kalangan para, yakni penyair-penyair yang kadang memuji-muji para raja, yang kemudian ucapan ini digunakan untuk dijadikan hukum, sehingga dia ingin berhukum dengan cara kediktatoran, yang maknanya kalau seandainya Hayah bin Shuraih rahimahullah ta'ala, beliau pun menjadi hakim, maka dia tidak akan bisa menjadi hakim sesuai dengan yang dituntunkan syariat, karena akan disetir. Dan orang yang suka membacakan syair itu juga dianggap sebagai penyihir dalam ucapannya itu menyihir. Inna minal bayani la sihron, sungguhnya di antara ungkapan-ungkapan bahasa yang indah itu adalah sihir. Maka di sini dikatakan man ja'ala saharata aula bima qalu minna, barang siapa yang menjadikan ucapan para penyihir itu lebih baik daripada kami ucapan para ulama, ikdi, silahkan engkau tunaikan hajatmu, silahkan engkau putuskan hak pengadilanmu, ma anta qadin, laksanakan apa yang kamu suka, putuskan yang kamu suka. Lastu atawalla laka syai'an, aku tidak akan menjadi wali untukmu sedikit pun, yakni sebagai wali hakim atau sebagai wali qadha. Maka apa yang dilakukan oleh Abu Aun mendengar perkataan ini? Orang-orang dulu yang meskipun kadang kejam keji, tapi kalau mendengar perkataan yang bersumber dari agama, maka dia mengisfa'adina lahu faraja'a, maka diizinkan boleh, ya sudah kalau kamu nggak mau jadi hakim, nggak jadi bunuh. Itulah kehebatan para ulama, berani. Tapi dia tidak mengatakan itu kemudian untuk menghindarkan, tapi dia sudah menyiapkan diri, kalau seandainya aku dibunuh, maka aku sudah bersiap. Dia pulang, dia menemui istrinya, ditunaikan hajatnya dengan istrinya, lalu dia mandi, lalu dia basahi jenggotnya, lalu dia berminyak wangi, memakai pakaian yang paling bersih yang dia miliki, kemudian pulang, datang lagi menghadap Abu Aun sang khalifah. Dan lalu dia menemuinya dan mengatakan apa yang dia katakan. Ini sikap para ulama terdahulu. Kalau kita dipanggil kepada penguasa untuk jadi hakim, wah, saya dapat jabatan, alhamdulillah, sujud syukur. La haula wala quwata illa billah.
Wa an Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau berkata, udkhiltu 'alal mahdi bi Mina fa sallamtu 'alaihi bil imrah faqala ayyuhar rajul talabnaka fa'ajastana falhamdulillahilladzi jaa'a bika farfa' ilaina hajatak. Terusnya nanti kita terjemahkan dulu. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, udkhiltu ala al-mahdi bimina, aku dibawa menemui al-mahdi ketika, yaitu beliau ditempatkan tempatnya di Mina. Entah ini beliau tinggal di Mina, karena Mina juga sebagian tempat dari tanah suci yang maknanya artinya beliau di situ punya istana, atau pada saat haji. Biasanya kayak gitu tuh pada saat haji, dan dia punya perkemahan ketika di Mina selama 3 hari. 11, 12, dan 13. Nah, biasanya saat itu mereka bisa mudah mencari para ulama, karena mereka para ulama sekitar situ biasanya mereka berhaji. Tapi itu dohirnya. Aku dibawa masuk untuk menemui Al-Mahdi ketika di Mina. Fasallamtu alaihi bil imrah, maka aku ucapkan selamat kepadanya dengan pengangkatannya sebagai imrah, sebagai raja, sebagai khalifah. Faqal, maka berkata yakni Al-Mahdi, ayyuhar rajul, hai kau, bahasa kita gitulah. Talabnaka fa'ajastana, wahai kau, sungguh kami sudah mencarimu kemana-mana. Fa'ajastana, dan kau membuat kami membuat kami tidak mampu untuk mendapatkanmu, tidak mampu untuk menemukanmu. Kau membuat kami repot, tidak bisa menemukanmu, atau kamu membuat kami tidak mampu untuk menemukanmu. Falhamdulillahilladzi jaa'a bika, maka segala puji bagi Allah yang telah bisa mendatangkanmu kemari. Farfa ilaina hajatak. Ini agak baik ini Al-Mahdi ini dibandingkan dengan Abu Aun yang bahasanya agak tegas. Maka farfa ilaina hajatak, sampaikan hajatmu, perluanmu kepada kami. Fakultu, jadi para raja dulu masih sangat menghormati para ulama. Ketika mereka diangkat menjadi raja, mereka datang kepada para ulama. Ya sekarang pun sebenarnya gitu, mereka itu masih menghormati para ulama. Sayangnya didatangi ulama-ulama yang mereka tidak mementingkan akhiratnya. Maka berkata, apa jawaban dari Sufyan Ats-Tsauri? Fakultu, aku katakan, qad mala'tal arda dzulman wa jura, sungguh kamu ini telah melakukan banyak, memenuhi bumi ini dengan kedzaliman dan perbuatan lalim atau dosa. Qad mala'tal arda dzulman wa jura fattaqillah, maka hendaknya engkau bertakwa kepada Allah. Wal yakun minka fi dzalika ibrah, maka hendaknya kamu bisa mengambil pelajaran dari ini. Maka kamu hendaknya bisa mengambil pelajaran dari ini, yakni dari kedoliman yang kau lakukan. Fataqta ra'sah, maka dia menganggukkan kepalanya. Tumakal, kemudian dia berkata lagi, yakni Al-Mahdi berkata lagi, araita illam astati' daf'ah, bagaimana kalau aku nggak mampu menolak, yakni tidak mampu menolak kedoliman yang ada di negeri. Jadi maksudnya engkau mala'tal arda dzulman, engkau membiarkan kedoliman itu terjadi di negerimu. Jadi bukan beliaunya yang berbuat zalim, tetapi tidak mampu menolak kedoliman di bumi. Artinya dia seolah-olah tidak peduli dengan kedoliman dan kelaliman yang ada di dalam negeri. Sehingga diucapkan oleh Sufyan Ats-Tsauri, mala'ta dzulman wa jura, engkau membiarkan bumi ini penuh dengan kedoliman dan kelaliman. Jura itu juga kedoliman atau kemaksiatan. Fattaqillah, maka hendaknya bertakwalah engkau kepada Allah. Wal yakum minka fi dzalika ibrah, maka hendaknya engkau dapat mengambil pelajaran dari hal ini, yaitu hendaknya engkau berusaha bagaimana mencegah kedoliman di negerimu. Fataqta ra'sah. Kita lanjutkan setelah adzan Isya. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.
Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan. Fata'ta ra'sah, maka dia menganggukkan kepalanya, yakni Al-Mahdi mengisyaratkan dia menganggukkan kepalanya, bahwa ia setuju dengan perkataan Sufyan Ats-Tsauri. Tsumma qala, kemudian berkata Al-Mahdi, ara'aita in lam astati' daf'a, bagaimana menurutmu apabila aku tidak mampu menolak kedoliman-kedoliman itu di negeri ini? Qultu, aku katakan, tukhallihi wa ghairak, maka hendaknya engkau, yakni membiarkan orang lain ataupun menyuruh orang lain untuk mencegahnya. Engkau mengosongkannya, yaitu menghilangkan kedoliman itu dari orang lain, sehingga engkau tidak biarkan kedoliman itu menimpa orang lain atau sejenisnya. Fata'ta ra'sah, maka ia pun menganggukkan kepalanya. Tsumma qala, kemudian berkata lagi Al-Mahdi, irfa' ilaina hajatak, coba sampaikan kepada kami hajatmu. Qultu, kata Sufyan Ats-Tsauri, aku katakan, abnaul muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin bil bab fattakillah, anak-anak kaum muhajirin dan kaum ansar serta orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan cara yang baik dan benar, mereka ini berada di depan pintu. Ini mengandung banyak mereka ini orang-orang miskin yang suka sampai datang ke rumah-rumah untuk meminta-minta. Itu satu mengandung makna. Atau makna lain bahwa mereka bilbab, yakni mereka ini di depan pintumu, mereka adalah orang-orang yang punya hajat. Fattakillah, maka bertakwalah kamu kepada Allah, yaitu tunaikanlah hak mereka. Maka katakan, wa ausil ilaihim huquqahum, sampaikanlah hak mereka kepada mereka. Sampaikan kepada mereka apa yang menjadi hak mereka. Jangan kamu biarkan mereka sampai kelaparan dan sampai meminta-minta. Fata'ta ra'sah, maka Al-Mahdi pun menganggukkan kepala. Faqala, maka kemudian Mahdi berkata lagi, Abu Ubaidillah ayyuhar rajul, wahai kau Abu Ubaidillah, irfa ilaina hajatak, sampaikan hajatmu kepadaku. Maksudnya, coba hajatmu, kebutuhanmu itu apa, sampaikan kepadaku. Qultu, aku katakan, kata Sufyan Ats-Tsauri, wa ma arfa'u, dan apa yang aku akan angkat, aku sampaikan, yaitu haddatsani Ismail bin Abi Khalid, telah bercerita kepadaku Ismail bin Abi Khalid. Qala, beliau berkata, hajja Umar, Umar menunaikan ibadah haji. Faqala li khazini, lalu Umar berkata kepada, yakni kepada bendaharanya, kam anfakta, berapa yang engkau infakkan? Qala bid'ata asyar dirhaman, yaitu sekitar belasan dirham, hanya belasan dirham. Wa inni araha huna umuran la tutiquha al-jibal. Kemudian berkata Sufyan Ats-Tsauri, ini titik sampai di sini perkataan Umar, artinya hanya beberapa dirham Umar untuk menaikkan ibadah hajinya. Wa inni araha huna umuran la tutiquha al-jibal, dan di sini yaitu di tempat kerajaannya Al-Mahdi, aku melihat perkara-perkara yang gunung tidak akan sanggup untuk memikulnya, yaitu perkara-perkara yang sungguh ini amat berat, amat besar, yang gunung pun tidak akan mampu memikul masalah ini. Ini satu teguran yang keras. Ini maknanya betapa Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, beliau seorang imam dari Kufah, dan beliau seorang tabi'ut tabi'in, salah satu dari ulama tabi'ut tabi'in, dan beliau dulunya adalah termasuk tokoh dari mazhab beliau, mazhab Ats-Tsauri. Dan mazhab beliau ini sampai abad ke-7. Setelah itu Mundatsir hilang, mazhabnya hilang, lenyap, dan melebur ke dalam mazhab. Karena sungguhnya para ulama, sungguhnya apa yang menjadi pendapat mereka dalam masalah fikih, kemudian ketika banyak pengikutnya, kemudian ia menjadi seperti mazhab tersendiri. Jadi mereka tidak bikin mazhab, tetapi ilmu mereka yang diajarkan itu, yang sampai kepada orang, kemudian itu yang diambil. Sehingga hakikatnya pada zaman sekarang pun,
apa yang sesungguhnya beredar bukan 4 imam madhab, bukan murni 4 imam madhab, tapi sudah madhab-madhab lain, cuman mereka menisbatkan madhabnya kepada salah satu dari 4 imam madhab. Hakikatnya yang mempopulerkan adalah tokoh seseorang yang kemudian dia dulunya bermadhab Syafi'i, namun dia punya pandangan-pandangan yang sesungguhnya berbeda dengan madhab Imam Syafi'i, tapi dia nisbatkan itu pandangan dari madhabnya Imam Syafi'i dan sejenisnya. Karena dulu ada madhab As-Sawri, ada madhab Al-Laitsi, ada madhab Al-Zahiri, dan itu semua pernah tumbuh dan kemudian lenyap dengan hilangnya karena mereka melebur kepada yang imam 4 madhab ini, salah satu dari 4 imam madhab ini. Maka di sini Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, beliau yang dikenal seorang alim yang zahid, dan beliau menginginkan penguasa itu menginginkan kebaikan. Maka ketika didatangi atau didatangkan kepada khalifah, dan beliau bukan keinginan diri beliau, tapi beliau dipanggil yang dihadapkan sebagai seorang ulama dan seorang rakyat, maka apabila dipanggil oleh imamnya, maka dia akan datang. Karena apapun hajatnya dan apapun kepentingan mereka datang. Dari riwayat-riwayat yang telah kita baca semua, para salaf apabila diundang oleh para penguasa, mereka pasti datang. Meskipun kadang ketika diundang mereka seperti dipaksa. Bahkan sampai sebagian mereka ada yang dibunuh karena mengatakan yang hak. Tapi ketika di sini diundang oleh Mahdi, ya ini untuk menyampaikan, kamu ingin apa? Infa ilaina hajata, kamu ingin apa? Sampaikan. Tapi beliau seorang yang alim, tidak hendak menyampaikan sesuatu yang menjadi hajatnya. Inilah hebatnya, waraknya, zuhudnya orang-orang salaf dulu. Karena beliau tabi'ut tabi'in, masih generasi salaf. Beliau tidak menginginkan untuk dirinya, tapi beliau menyampaikan apa yang menjadi keharusan, yaitu hajat dia terhadap pemimpin adalah agar pemimpin ini menunaikan apa yang menjadi hak-hak rakyatnya yang mereka hidup. Di masa itu mereka adalah anak dari para sahabat, artinya masih banyak para tabi'in yang hidup. Para tabi'in yang mereka hidupnya dalam kondisi miskin, yang mereka membutuhkan pertolongan bantuan, dan mereka dulu yang berjuang untuk menyebarkan agama ke berbagai negeri, sehingga negeri-negeri kufur yang kemudian menjadi negeri Islam melalui dakwahnya, yakni melalui perjuangan mereka, anak-anak dari Ansor dan Muhajirin, yang mereka masuk ke berbagai negeri, ke Kufah dan kemana-mana. Maka ia memintakan hak-hak mereka. Beliau memintakan hak-hak mereka, tolong diperhatikan mereka. Dan juga hal-hal lainnya, termasuk yakni kedoliman yang banyak terjadi di negeri ini, itu disampaikan agar ditangani. Kalau tidak bisa semuanya, paling tidak mengurangi, yakni tidak sampai membiarkan begitu saja. Dan kemudian ia menyampaikan bahwa sungguhnya Umar sendiri ketika menunaikan umrah, beliau menunaikan hajjah Umar, dan beliau hanya membawa dari harta Baitul Mal hanya sekitar 15 atau belasan dirham, bukan dinar, belasan dirham. Dan itu adalah sangat sedikit. Maknanya beliau tidak ingin membebani umat, sehingga karena hajat yang dibutuhkan oleh umat untuk umat lebih banyak. Nah, sedangkan apa yang dilakukan oleh Al-Mahdi di sini, ia membawa harta dari kerajaannya yang dia miliki, dari menarikin pajak dan sebagainya, itu sangat besar sekali. Maka beliau mengatakan, wa inni arahahuna umuron la tutiku hal jibal, sungguh di sini aku melihat banyak perkara yang gunung pun tidak sanggup memikulnya, yakni harta yang dibawa oleh sang Mahdi ini untuk hajinya sangat besar.
Nah, satu lagi, madal man yakra. Tafadhal Ustaz. قال سمعت سفيان الثوري رحمه الله يقول ودخلت على أبي جعفر بمنى فقلت له اتق الله فإنما أنزلت هذه المنزلة وصرت في هذا المواضع بسيوف المهاجرين والأنصار وأبناؤهم يموتون جوعا. حج عمر بن الخطاب فما أنفق إلا 15 دينارا وكان ينزل تحت الشجر فقال لي أتريد أن أكون مثلك؟ قلت لا تكن مثلي ولكن كن دون ما أنت فيه وفوق ما أنا فيه. فقال لي اخرج. Dari Faryabi, dia berkata, aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, aku dibawa masuk kepada Abi Ja'far di Mina, maka aku pun berkata kepadanya, takwalah kepada Allah, maka sesungguhnya engkau menginap di tempat ini dan engkau sampai di tempat ini dengan pedang-pedang muhajirin, orang-orang muhajirin dan orang Ansar, dan anak-anak mereka mati karena lapar. Umar bin Khattab haji, maka tidaklah dia berinfak kecuali 15 dinar, dan pernah dia singgah di sebuah pohon. Wa kana yanzilu tahta syajarah, dan beliau tidurnya di bawah pohon. Dan dia tidurnya di bawah pohon. Ketika menaikkan ibadah haji, bekalnya cuma 15 dinar atau 15 dirham, 15 dinar di sini, dan beliau singgahnya di bawah pohon. Artinya membuat kemah ataupun tinggal di bawah pohon. Maka dia berkata kepadaku, apakah engkau menginginkan supaya aku menjadi sepertimu? Maka Sufyan Ats-Tsauri berkata, janganlah engkau menjadi sepertiku, akan tetapi jadilah engkau apa yang engkau belum. Duna itu di bawah. Maka jadilah engkau di bawah apa yang engkau ada padanya. Apa yang kau miliki sekarang? Dan di atas apa yang aku padanya. Yang aku miliki. Maka dia berkata kepadaku, ukhruj, keluarlah. Nah, berkata Al-Firyabi, wa 'anil Firyabi qal sami'tu Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala yaqul udkhiltu ala Abi Ja'farin bi Mina faqultu lahu ittaqillah fa innama unzilta hadhil manzilata wa sirta fi hadzal mawdi' bi suyufil muhajirin wal ansar wa abna'uhum yamutuna ju'an. Kata Firyabi, aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, beliau berkata, aku dibawa masuk menemui Abu Ja'far. Abu Ja'far ini bapaknya Mahdi tadi. Dan Abu Ja'far ini khalifah kedua di Bani Abbasiyah. Abu Ja'far Al-Mansur. Ini termasuk peletak dasar Bani Abbasiyah. Yang beliau termasuk dikatakan sebagai khalifah pertama dinasti Abbasiyah. Itu Abu Ja'far Al-Mansur. Engkau sungguhnya unzilta hadhil manzilata, engkau mendapatkan kedudukan sekarang ini, wasirta fi hadzal maudi, dan engkau sekarang berada di tempat ini, bisuyufil muhajirin wal ansar, yaitu dengan pedangnya kaum muhajirin dan kaum ansar. Wa abnauhum yamutuna ju'an, sementara anak-anak mereka mati kelaparan. yakni karena mereka menjadi yatim, karena bapak-bapak mereka berjihad untuk membantu kamu sebagai pemimpin sekarang ini.
Sedangkan Hajja Umar ibnu Khattab fama anfaqa illa 15 dinaran. Sedangkan Umar ibnu Khattab ketika beliau berhaji, maka beliau tidaklah mengeluarkan yakni biaya dari baitul malnya selain 15 dinar. Wa kana yanzil tahta syajarah dan tahta syajar, dan beliau tinggalnya singgahnya di bawah pohon. Tidur di bawah pohon. Faqala li, maka berkata yakni Abu Ja'far Al-Mansur kepadaku, aturidu an akuna mithlak, apakah kau ingin aku seperti dirimu yang miskin itu, yang enggak punya harta itu? La takunu mithli, enggak, kamu tidak perlu jadi sepertiku. La takunu misli, kamu tidak perlu menjadi sepertiku. Walakin kun duna ma anta fihi, tapi jadilah kamu yakni lebih turun di bawah yang kamu sekarang ini berada, yang sekarang kamu miliki. Hiduplah kamu di bawah standar hidupmu yang sekarang ini. Wa fawqa ma ana fi, dan di atasku sedikit yang aku miliki. Artinya ya mbok jangan terlalu bermewah-mewah, dan enggak usah harus menjadi seperti aku, karena ini Sufyan Ats-Tsauri hidupnya zuhud dan beliau sangat menjauhi dunia. Maka berkata Abu Ja'far, ukhruj, berkata kepada Sufyan Ats-Tsauri, keluar kau, keluar. Ini artinya betapa mereka para salaf tidak mendekat kepada para pemimpin negeri, dari bapaknya kepada anaknya Mahdi, yang Mahdi lebih santun sedikit dari bapaknya. Karena tentu ketika Al-Mahdi menjadi khalifah menggantikan bapaknya, saat itu Sufyan Ats-Tsauri sudah lebih tua dari dirinya, sehingga dia masih punya hormat dan menghormat, karena termasuk Sufyan Ats-Tsauri dipandang di negerinya. Nah, satu lagi yang kecil, pendek sedikit. Wa Isa bin Yunus qala ma ra'ayna fi zamanina mithla al-A'mash wala qabaqa alladhina kanu qablana ma ra'ayna al-aghniya wal salatina fi majlisin Qattu ahqar minhum fi majlisil A'mash wa huwa muhtajun ila dirham. Dari Isa bin Yunus, dia berkata, tidaklah kami melihat pada zaman kami orang seperti A'mash, rahimahullah. Tidak ada tingkatan dan juga para ulama di tabaqah yang mereka hidup sebelum kami. Ulama-ulama itu punya tabaqah sahabat, tabaqah tabi'in, tabaqah tabi'it tabi'in. Nah, itu tingkatan dari para ulama. Wala tabaqatal ladzina kanu qablan, dan juga tabaqah ulama-ulama yang hidup sebelum kami. Dan tidaklah kami melihat para orang-orang kaya dan para penguasa di majelis qatun, sekalipun sedikit pun yang lebih hina, lebih rendah, dari mereka di majelisnya A'mash, dan dia merasa butuh pada dirham. Iya. Wa an Isa bin Yunus qala, diriwayatkan dari Isa bin Yunus, ini yang hidup di zaman tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Ini yang juga mengatakan, sekiranya seorang sahabat hidup di tengah kita dan melihat kondisi hidup kita, kata Isa bin Yunus, niscaya dia akan mengatakan, sungguh tidak kami dapati Islam di negeri ini selain mereka mengucapkan la ilaha illallah. Itu di zaman beliau, di zaman tabi'in atau akhir tabi'in atau awal tabi'ut tabi'in. Seandainya ada seorang sahabat tabi'ut tabi'in, seandainya ada seorang sahabat yang masih hidup dan dia hidup di zaman kita, kata Isa bin Yunus, dan melihat kondisi kaum muslimin, tentunya di negeri beliau ini,
beliau akan mengatakan, sungguh aku tidak melihat Islam di tengah kalian selain kalian masih mengucapkan la ilaha illallah. Apa maknanya? Kebid'ahan sudah semakin banyak, sunnah-sunnah sudah makin banyak ditinggalkan. Hanya saja mereka masih mentauhidkan Allah, masih memegangi kalimat la ilaha illallah. Kalau kita katakan di zaman ini, sekiranya ada seorang sahabat yang hidup di zaman kita, kira-kira akan mengatakan apa? Barangkali sudah tidak ada Islam di negeri ini selain hanya nama. Ya, karena kesyirikan lebih besar, dan situs-situs kesyirikan dibangun, dijaga, dipelihara. Dari mulai kuburan-kuburan yang diwalikan sampai kepada candi-candi yang penuh dengan patung-patung yang dipelihara. Yang di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau menaklukkan kota Makkah, beliau hancurkan semua patung-patung itu. Dan kita masih menganggap itu budaya bangsa, itu yang harus dipelihara. Bagaimana seandainya ada seorang sahabat yang hidup di zaman ini dan melihat kondisi negeri ini dan praktek beragama seperti negeri ini, yaitu kurang lebih akan berkata, mungkin berkata, bahkan kalimat la ilaha illallah pun tidak dijaga. Maknanya bukan tidak ada sama sekali, artinya sudah sangat sedikit. Bahkan sama juga ketika Isa bin Yunus mengatakan yang demikian, itu bukan berarti tidak ada yang mengamalkan sunnah, namun sudah banyak orang yang meninggalkan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini beliau menceritakan pula, yakni di zaman beliau, zaman itu, ma ra'ayna fi zamanina mithlal A'mash rahimahullahu taala. Di zaman kita ini kita tidak melihat orang seperti A'mash. Wala tabaqatal ladzina kanu qablana. Demikian pula tabaqah orang-orang yang mereka hidup sebelum kami. Ma ra'ainal agniya wassalatin fi majlisin qattu aqar minhum fi majlisil A'mash wa huwa muhtaj ila dirham. Kami tidak melihat orang-orang kaya dan para penguasa yang berada di satu majlis pun yang mereka itu akan merasa tampak hina dan rendah, kecuali ketika mereka berada di majelisnya A'mash. Jadi orang-orang kaya dan orang-orang penguasa kalau sudah duduk di majelisnya A'mash, mereka menjadi lebih hina dari A'mash. Padahal A'mash dia orang yang sangat butuh kepada 1 dirham. Wa huwa muhtajun ila dirhamin. Bahkan A'mash sendiri adalah orang yang sangat membutuhkan 1 dirham. Apa maknanya? Bahkan A'mash ini adalah orang yang miskin sekali. Tapi kalau sudah para raja dan para penguasa duduk di depannya A'mash, maka mereka menjadi lebih hina daripada A'mash. Padahal A'mash adalah orang yang sangat membutuhkan. Bahkan artinya hidupnya serba kekurangan dan serba miskin. Inilah para ulama di zaman dulu. Mereka terhormat dan tidak menginginkan dunia, yang subhanallah zaman ini hampir langka orang-orang yang model seperti para salafus saleh seperti ini. Dan mungkin hanya sedikit orang yang mereka betul-betul seperti ini. Semoga Allah menyelamatkan kita dari fitnah dunia. Rubbama hadza naktafi, wa insyaallah kita lanjutkan. Mudah-mudahan Allah masih memberikan kekuatan kepada kita untuk terus istiqomah dan membimbing kita kepada yang terbaik di dalam kehidupan kita sebagai hambanya, dan mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.